Halo anak-anakku yang terkasih, berjumpa kembali dengan Pak Andri di sini. Kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Katolik kelas 12 dengan materi panggilan hidup gembira. Mari kita, sebelum memulai pembacaan ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, makasih kami mau syukur kepadamu atas pembelajaran kali ini. Kiranya Engkau mendampingi pembelajaran kami kali ini dalam materi panggilan hidup gembira, agar kami semakin memahami dan mengerti bahwa panggilan hidup gembira itu suci dan juga dalam melayani umat kesayanganmu. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengharapan Kristus dan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Kristus. Baik, anak-anak yang terkasih, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan materi panggilan hidup gembira. Panggilan hidup gembira. Di dalam realitanya ada sebuah pertanyaan di dalam hidup kita. Yang pertama, ketika ada orang yang ingin menjadi pastor atau biarawan biarawati, banyak sekali yang heran, kadang aneh dan juga berkomentar, kok bisa? Kemudian ada orang tua yang mendukung, ada yang menentang pilihan tersebut. Arti dan makna hidup membiara. Salah satu bentuk hidup selibat yang dijalani seseorang. Panggil untuk mengikuti Kristus secara total dan menyeluruh. Melepaskan diri dari segala urusan untuk membentuk hidup keluarga, mereka merasa menemukan dimensi rohani dalam hidupnya. Inti hidup membiara. Persatuan atau keakraban dengan Kristus. Secara sadar mengarahkan diri dan menjadi serupa dengan Kristus. Ada dalam dokumen gereja yang LC artikel 42 dan 44. Untuk menyerupai dan bersatu dengan Kristus, orang harus sering berkomunikasi dan bertemu dengan Kristus. Pola hidup Yesus yang dihayati oleh biarawan biarawati. Menyerahkan diri secara total kepada Bapaknya, memiliki dan menggunakan harta benda hanya sejauh diperlukan melaksanakan karyanya, taat kepada Bapaknya sampai wafat di kayu salib. Kita lihat kaul yang diucapkan oleh para biarawan dan biarawati. Yang pertama adalah kaul kemiskinan. Melepaskan hak untuk memiliki harta benda duniawi. Bersikap lepas bebas, tidak lekat, tak teratur, tak terikat terhadap kekayaan, keluarga, saudara, teman, dan lain-lain. Ia hanya mengikatkan diri pada panggilan dan misinya. Aspek asketis, gaya hidup yang sederhana. Aspek apostolis, rela menyerahkan seluruh dirinya demi karya kerasulan yang diembannya. Yang kedua, kaul ketaatan. Memutuskan untuk taat seperti dan kepada Kristus. Melepaskan kemerdekaannya dan taat kepada pimpinannya yang diumpamakan pribadi Kristus demi kerajaan Allah. Aspek asketis, ketaatan religius dimengerti sebagai kepatuhan kepada pembesar, terutama guru rohani. Aspek apostolik, ketaatan religius berarti kerelaan untuk membaktikan diri kepada hidup kerasulan bersama. Yang ketiga, kaul keperawanan atau kesucian. Melepaskan hak-hak untuk hidup berkeluarga demi kerajaan Allah. Kaul keperawanan bukanlah tidak kawin, melainkan penyerahan diri secara menyeluruh kepada Kristus yang dinyatakan dengan meninggalkan segalanya demi Kristus dan terus-menerus berusaha mengarahkan diri kepada Kristus, terutama melalui hidup doa. Teks kitab suci yang bisa kita jadikan sebagai salah satu dasar dalam menjalani hidup membiara ada di dalam Injil Matius bab 19 ayat 12. Mari lihat kita kesimpulannya. Yang pertama, ketika kaul tersebut dapat dikaitkan sebagai suatu sikap radikal untuk mencintai Bapa, pasrah kepada kehendak Bapa, serta bergantung dan berharap hanya kepada Bapa. Hidup membiara merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Yesus. Melalui hidup membiara, para suster dan bruder membaktikan dirinya atau melayani untuk sesamanya. Pelayanan yang mereka lakukan
dapat berupa pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga bidang religius. Demikian anak-anak yang terkasih, materi dari panggilan hidup membiara. Semoga materi ini berguna untuk kita semua. Terima kasih.